ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang tidak murni biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya ini harus dipisahkan dari biaya variabel dan biaya tetap. Jadi jika menemui biaya semacam ini, kita harus memisahkan mana yang termasuk biaya variabel, mana yang termasuk biaya tetap. Contoh biaya semi variabel ada pada tabel 2.10. Contohnya jam mesin 10.000 jam mesinnya 1000 jam, 2000 jam dan 3000 jam. Biaya pemeliharaannya 10 juta, 18 juta, 25 juta. Nah, ini kan disebut biaya variabel juga enggak, disebut biaya total biaya tetap juga enggak. Maka itu kita akan mencari tahu mana yang termasuk biaya variabel dan mana yang termasuk biaya tetap. Sebentar. Kalau dari contoh ini, misalnya dia 1000 jam, 10.000, 2000 jam, 20.000, 3000 jam, 30.000, itu kita anggap sebagai biaya variabel. Tapi ternyata bukan. Maka itu apakah ini biaya tetap? Enggak juga, karena kalau jamnya berubah, biayanya juga berubah. Kalau biaya tetap kan harus tetap, selalu tetap. Pada saat tertentu baru dia berubah. Seperti itu. Nah, karena itu ini rancu, mengandung rancu, dia termasuk variabel atau tetap. Maka disebut semi variabel. Maka itu kita harus memisahkan mana yang tetap dan mana yang variabel. Di sini ada metode pemisahan biayanya. Yang pertama yaitu metode engineer atau engineer method. Digunakan bila analisis biaya tidak mempunyai pengalaman di masa lalu. Diterapkan untuk pemisahan biaya pertama kali. Jadi sebentar. Jadi perusahaan itu jika dia baru pertama kali beroperasi, maka bisa digunakan metode ini. Tapi kalau dia sudah sudah lama beroperasi, maka akan lebih rumit atau lebih sulit untuk melakukan ini. Untuk melakukannya ada yang disebut metode penghentian kegiatan atau standby method, dengan menghentikan kegiatan operasi secara total dalam jangka waktu tertentu. Ini ada di buku, teman-teman silakan dilihat modulnya. Jadi prosedurnya yaitu pertama, perusahaan menghentikan kegiatannya dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Pada waktu tidak ada kegiatan tersebut, dihitung biaya yang masih tetap dibayar dan jumlah ini diketahui sebagai biaya tetap. Yang ketiga, saat berjalan kembali kegiatannya berjalan kembali akan dihitung jumlah keseluruhan totalnya. Yang keempat, biaya total pada butir 3 ini dikurangi biaya tetap pada butir 2, maka sama dengan biaya variabel. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Butir 1 dan 2 itu kan selama waktu tertentu perusahaan tidak melakukan kegiatan. Nah, kalau masih ada biaya pada saat perusahaan tidak melakukan kegiatan, itu disebut biaya tetap. Misalnya, selama 1 bulan perusahaan menghentikan kegiatannya, dan selama menghentikan kegiatannya, biaya yang masih keluar atau disebut biaya tetap itu sebesar 8 juta. Kemudian poin yang ketiga, setelah beroperasi kembali selama 1 bulan, biaya totalnya adalah 20 juta dan produksi kapasitasnya misalnya 15.000 unit. Maka biaya variabelnya adalah
biaya total selama 1 bulan 20 juta dikurangi biaya tetap waktu tidak ada kegiatan apapun 8 juta sama dengan 12 juta. Ini adalah biaya total variabel. Per unitnya maka ada biaya 8.000 per unit. Seperti itu. Dari sini teman-teman sudah paham? Oke. Mbak Helen sudah paham? Oke, sip. Oh, teman-teman jos sekali. Kita lanjutkan. Tidak berubah. Next. Kemudian ada yang disebut metode gerak dan waktu, time in motion study method. Metode ini digunakan oleh ahli teknik dengan melakukan beberapa percobaan setiap unsur kegiatan dan dilakukan berkali-kali. Jadi di modul tidak dijelaskan mengenai ini, tidak dijelaskan lebih lanjut karena ahli teknik yang biasa melakukan kegiatan ini atau menggunakan metode ini. Maka kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama, jika kita metode yang pertama tadi kita lakukan kalau kita pertama menghentikan kegiatan semacam itu. Sekarang yang kedua, metode titik terendah dan titik tertinggi. Bagaimana prosedurnya? Ini juga sudah ada di modul, teman-teman bisa baca lagi. Metode titik tertinggi dari terendah mempunyai cara pemisahan sebagai berikut. Perusahaan memilih kapasitas tertinggi dan kapasitas terendah dari operasinya. Kemudian menghubungkan biaya pada saat kapasitas tertinggi dengan kapasitas terendah. Yang ketiga, menghitung biaya variabelnya. Rumusnya seperti ini. BT biaya tertinggi, BR biaya rendah, KT kapasitas tinggi, KR kapasitas rendah. Seperti itu. Ini jika kita menemukan semua ini, BT, BR, KT, dan KR, kita bisa mengetahui BVU, yaitu biaya variabel per unit. Untuk mengetahui biaya tetapnya, yaitu biaya tinggi BT dikurangi kapasitas tertinggi dikalikan dengan BVU. Nanti teman-teman hafalkan ininya, formulanya, dihafalkan rumusnya, nanti bisa ketemu. Pokoknya dihubung-hubungkan. Contoh yang sebelumnya ini, atasnya BT sama BR, bawahnya KT sama KR. Kalau sudah ketemu semua, ketemu BVU. Kalau sudah ketemu BVU, bisa mencari biaya total. Contohnya ini, kapasitasnya ini K, biaya pemeliharaan ini B. Kalau K-nya yang terendah kan di sini 5.000, yang tertinggi 10.000. Di sini yang terendah 8 juta, yang tertinggi 10 juta. Kita tulis aja KT 10 jam, KR 5 jam. BT 10 juta, BR 8 juta. Seperti itu. Karena sudah diketahui semuanya, kita bisa mengetahui besarnya
BVU tinggal dimasuki BTT-nya